Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi dari pendidikan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini, kita akan membahas pada bab 2 dalam submateri Lembaga Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai makna kedaulatan rakyat. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, pada submateri makna kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri atau disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sesuai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Yang pertama, demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara mandiri atau pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi-bagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Dilihat dari kekuatan berlakunya, maka kedaulatan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama kedaulatan ke dalam. Artinya, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain. Yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar merupakan atau memberikan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terkait oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan.
Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Penganut teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan F.J. Stahl. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang. Yang kedua ada teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai menjelma atau sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Adapun tokoh-tokoh pendukung teori ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes. Yang ketiga ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada pengusaha atau penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini antara lain Montesquieu dan J.J. Rousseau. Yang keempat ada teori kedaulatan negara. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari kedaulatan negara yang tidak terbatas. Negara yang menciptakan hukum, oleh karena itu, negara tidak tunduk pada hukum. Tokoh dari teori ini diantaranya G. Jelinek. Yang kelima ada teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tokoh dari teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hugo Crabb, dan Leon Duguid. Sebagian besar negara saat ini menganut teori kedaulatan rakyat dalam sistem politiknya. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh yang mengumumkan teori perjanjian masyarakat adalah? Yang pertama ada Thomas Hobbes. Menurut pendapatnya, pada awalnya negara dalam keadaan kacau balau sehingga timbul rasa takut di antara warga. Yang kedua ada John Locke. Menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia atau warga negara harus dilindungi. Yang ketiga ada Jean-Jacques. Menurut pendapatnya, setelah individu menyerahkan hak-haknya kepada negara, penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan negara Indonesia adalah menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam yang pertama pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan
wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam submateri Lembaga Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai makna kedaulatan rakyat. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.